Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang berdekatan suaranya tolong di mute ada, dikecil apa dimatikan mic-nya jadi tidak berdenging ya. Kecuali kalau mau ngomong baru hidupkan mic-nya ya, biar kamu tidak saling berdenging dengan kawan sebelahnya. Oke ya. Ya, tadi sudah masuk jam 8, tapi saya lihat baru ada 9 orang. Jadi ngapain saya datang cepat kalau mahasiswanya lambat? Ya, tolong kalau minggu depan hadir tepat waktu. Kalau jam 8 kuliah, jam 8 sudah ada di ruangan. Kita mulai tepat waktu jam 8. Ya, jangan seperti ini lagi. Saya datang, kamu belum ada yang datang, baru dikit yang datang. Nah, saya malas dengan orang yang datang terlambat. Ya, ya karena saya punya pekerjaan lain juga. Jadi kalau kamu belum datang, saya ngerjain yang lain. Ya, oke ya. Nah, jadi kuliah kita ini adalah tentang kewirausahaan, ya. Benar nggak? Mata kuliah materi di kewirausahaan. Halo? Benar, Pak. Benar ya? Oke. Nah, jadi materi ini sebenarnya materi gabungan, ya. Bagaimana kuliah ini nanti mengubah cara berpikir Anda, mindset Anda, sudut pandang Anda, ya. Kita mengharapkan setelah kuliah ini Anda tidak lagi berpikir tamat kuliah mencari kerja. Ya, mencari kerja memang nomor 1. Tapi kalau nggak dapat kerja gimana? Harus buka usaha sendiri. Ya. Nah, gunakan potensi yang ada pada diri Anda agar Anda bisa punya kemampuan berusaha. Nah, itu mindset harus diubah. Jadi jangan tidak dapat gawe nganggur. Tidak dapat gawe harusnya Anda menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kita beberapa tahun ke depan Indonesia ini akan terjadi peledakan penduduk. Ya, akan banyak sekali usia muda yang nganggur. Karena jumlah penduduknya bertambah tapi lapangan kerjanya berkurang. Nah, itulah tugas kamu sebagai mahasiswa tamat kuliah nanti kalian jangan hanya mencari pekerjaan. Kalau tidak dapat kerja, kamu bisa ya menciptakan lapangan pekerjaan. Minimal kamu bisa bekerja untuk diri kamu sendirilah. Walaupun kamu tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kamu bisa bekerja untuk diri kamu sendiri. Kamu jadi orang profesional. Ya. Nah, itu yang harus ditekankan. Jangan kaget tidak dapat gawe nganggur. Gawinya main game di rumah habis ke duit wong tua. Nah, jangan seperti itu. Harus kamu bisa mengembangkan diri Anda sehingga kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau kamu bisa bekerja untuk diri kamu sendiri. Ya. Muhammad Ivan, kira-kira apa kemampuan yang kau punya sekarang? Muhammad Ivan. Halo M Ivan. Nah, apa kemampuan ya, yang Pak. Hah? Kau bisa apa? Pak? Halo, kau bisa apa, Ivan? Yang bisa ngasih ke duit kira-kira. Oh, aku bisa ini, Pak. Apa yang kau baca? Belum, Pak. Nah, belum. Belum, Pak. Tidak, kau punya kemampuan apa di diri kau? Apa yang kau bisa? Motor. Apa? Pakai motor? Pak, ya? Hah? Kalau jadi tukang ojek gak usah kuliah Ngoding dasar, Pak. Kalau mau jadi tukang ojek kuliah taman SDB cukup. Yang kira-kira yang kau ada dalam diri kau apa dia? Ngoding dasar, Pak. Apa? Bikin web. Nah, bikin web itu sudah satu ilmu, itu bisa dijual. Ya, kamu tawarin orang lain atau tempat usaha, kamu tawarin yang belum punya website, saya akan bikin website Anda, harganya sekian. Sekarang itu minimal 15 juta lah sekali bikin website. Ya. Untuk hosting yang biasa saja. Ya. Pakai database lah. Itu kurang lebih setahun
15 juta kau dapat duit, jadilah dapat duit 15 juta deh. Websitenya kau maintenance selama setahun. Itu satu perusahaan. Kalau kau dapat 10 perusahaan, pajak dapat 150 juta. Nah, itu. Widya Anggraini, apa kemampuan kau, Widya? Sama Pak, bikin web, terus Masakan bisa enggak? Kau masakan? nganain data-data Excel. Kau masakan bisa nggak masakan? Apa Pak? Masakan. Iya Pak, bisa. Nah, itu bisa juga kau buat usaha. Selain kau bukan buat website, buat yang lain, kau bisa jadikan kemampuan memasak itu dengan sentuhan komputer untuk promosinya, bisa kau jual dengan online misalnya. Fahmi, Iya Pak. Fahmi bisa apa Fahmi? Sama Pak, bikin web juga. Bikin web juga. Sudah kalau bikin web juga. Pio Genti Zahir nih, Pio ini. Bisa apa Pio? Kalau untuk sekarang saya lagi mendalamin ini Pak, seni editing Pak, video dan foto. Nah, itu banyak sekali usaha itu. Tiap minggu ada yang kawin. Ya, setiap minggu ada yang kawin, setiap minggu dapat duit kau. Video editing itu. Aduh, Wawan? Halo, Wawan? Iya Pak. Ya, pajak apa kau? Ngedit bisa Pak. Yang ngedit apa? Word, Excel? Hah? Ngedit apa? Ngedit ini Pak. Ngedit apa? Ngedesain Pak, bisa Pak. Desain apa? Mendesain apa? Halo, mendesain Desain apa? Pak, desain Rumah. Mendesain apa? Mendesain rumah. Mendesain apa? Harus jelas dong, desain apa? desain web Pak. Oh, desain web. Berarti bukan desain video ya, desain foto bukan ya, desain web ya. Oke, nah itu kan berarti itu B. B itu siapa kamu saat ini? Dari beberapa yang saya tanya tadi sudah bisa menghasilkan duit. Ada yang bisa video, ada yang bisa desain web, ada yang bisa bikin masakan, ya kan? Belum lagi punya kemampuan yang lain yang bisa nyanyi. Wah, itu Anda bisa jadi penyanyi nih. Kan ada orang cuman dengan YouTube dia bisa booming, nyanyi di YouTube dia bisa dapat duit kan sekarang kan? Nah, coba yang hobi nyanyi. Ada yang hobi gitar. Ada kan yang pemain gitar yang katanya dia main gitar di YouTube dia dapat duit banyak gara-gara cuma main gitar. Siapa itu? Pernah ada dengar itu? Ada ya? Wong Indonesia ya? Sampai di luar negeri kalah, kata wong negeri pun salut dengan Diona. Cuma main gitar, dia bisa dapat duit. Nggak harus kamu manggung di panggung, cukup di YouTube bisa dapat duit katanya. Ya, nah berarti itu B. Siapa kamu sekarang? Kenali diri kamu. Nah kemudian ditambah dengan do. Ya, lakukan. Jadi jangan, Pak saya bisa masak, tapi tidak pernah dilakukan, tidak pernah dijual masakannya, tidak dapat duit. Maka kamu menjadi have. Jadi rumusnya be ditambah do sama dengan have. Jadi kalau mau dapat duit, siapa kamu sekarang, punya kemampuan apa kamu sekarang, punya potensi apa kamu sekarang, lakukan. Action, aksi. Maka setelah kamu beraksi, bekerja, kamu akan dapat uang. Jadi tidak harus kamu jadi karyawan. Kalau tidak diterima pegawai, kamu sudah bisa mempekerjakan diri sendiri. Nah, ya, itu. Nah, jadi kita berharap nanti ledakan penduduk di Indonesia ini akan banyak sekali pengangguran. Nah, dengan belajar kewirausahaan, kamu tidak lagi jadi pengangguran. Karena kamu sudah punya kemampuan, sudah punya rencana. Kalau aku tidak begawi, aku harus buka usaha ini. Kalau tidak begawi, aku harus jadi profesional di bidang ini. Kalau aku tidak begawi, aku bisa buat usaha video editing. Bisa buat usaha pembuatan website. Bisa buat usaha jual makanan secara online. Ya, aku punya bakat seni, aku bisa dapat duit dari
memainkan lagu atau memainkan musik secara online, nanti banyak yang nonton, banyak subscriber, aku banyak dapat duit. Jadi itu sebenarnya yang harus Anda rubah berpikir sekarang. Bukan tamat begawe, antri panjang nak ngelamar gawe. Nggak dapat gawe, putus asa. Padahal diri kamu sendiri sudah punya potensi. Sehingga kamu bisa sebenarnya menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri kamu sendiri. Ya. Nah, saya share materi kita KG nanti apa yang dipelajari ya. Kebaca nggak itu di layar? Kebaca ya? Ada ya? Kebaca ya? Iya, Pak. Ada, Pak. Nah, ini dulu saya dengan Pak Samayanta. Sekarang saya sendirian. Ya. Jadi materi kita ini ya membuka wawasan agar kamu tidak lagi hanya tamat kuliah pengen begawi. Nah, berubahlah sekarang. Tamat kuliah pengen bisa bekerja sendiri. Tidak diterima gawe, kamu sudah punya pekerjaan sendiri. Sudah bisa menghasilkan uang sendiri dengan apa yang ada pada diri kamu. Ya, kenali dulu apa kepacaan kamu. Ya, aku hobi balap motor, Pak. Sudah, jadikanlah profesi pembalap motor sebagai hobi kamu, itu jadi pacak dapat duit juga sebenarnya. Ya enggak? Hobi bola kaki. Oh, bola kaki itu pacak dapat duit juga sebenarnya. Dari uang main bola kaki itu besar bayarannya ya. Nah, itu dari hobi itu sebenarnya dari hobi saja tuh bisa menghasilkan duit. Jadi jangan hobi yang menghabiskan duit. Kalau hobi main game itu menghabiskan duit baik. Tapi kalau hobi membuat game, nah itu dapat duit kamu. Kamu yang buat gamenya, bukan kamu yang main gamenya. Kamu pencipta gamenya, kamu jual gamenya secara online. Jadi kamu dapat duit dari hobi kamu, bukan kamu tukang main game, konsumen namanya. Sama yang hobi makan. Ya kalau hobi makan ngabiskan duit, tapi hobi bikin makanan itu yang hebat. Kamu buat makanan, kamu jual, itu yang hebat. Saya hobi makan, Pak, tapi saya bisa masak. Nah, dari masakan itu saya jual. Sekarang kan kamu bisa bekerja sama-sama Oppo, kerja sama-sama Grab, Shopee, Gojek. Jual makanan dari rumah baik bisa sekarang kan? Yang penting kamu pacak masak, jual. Bisa. Tidak harus kamu buka restoran. Baca jualnya secara online pakai Grab, Gojek, Shopee, dan lain-lain. Ya, apalagi makanan yang tidak basi bisa jual di marketplace yang bisa dikirim ke jarak jauh. Ya, buat keripik ya, buat apa lagi kan. Nah itu, jadi hobi itu bisa mendatangkan duit. Jangan hobi ngabiskan duit. Hobi makan boleh, tapi belajar bagaimana cara membuat makanan sehingga bisa dijual. Ya, hobi nyanyi boleh, tapi bukan hanya tukang nyanyi ngabis ke kuota internet, tapi Anda bagaimana nyanyian Anda itu masuk ke YouTube atau TikTok, banyak yang nonton sehingga Anda dapat duit. Itu yang dicari sekarang ya. Jadi kita ingin Anda berubah sekarang. Tidak lagi pengen nyari gawe, tidak dapat gawe, kamu sudah punya penghasilan sendiri. Itu yang harus dipikirkan sekarang. Ya. Nah, ini materinya nanti akan share di grup ya. Kita akan mempelajari bagaimana wirausaha itu, ya, ciri-cirinya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, motivasinya bagaimana, ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menerapkan ilmu kamu sehingga bisa menghasilkan uang nanti ya. Bagaimana kamu bisa berkomunikasi. Usaha itu tidak hanya buat pacak bikin produk, tapi Anda harus bisa berkomunikasi. Ya. Bisa menjual, ya. Bisa memimpin. Kamu punya anak buah nanti, anak buah harus kamu pimpin, bisa menerapkan ilmu kamu ke dalam usaha. Ya. Kemudian kamu bisa, tolong yang kameranya dimatiin, keluar saja dari Zoom ya. Saya bukan ngomong sama hantu, saya ngomong sama manusia. Yang kamera dimatiin, tolong keluar dari Zoom. Saya nggak suka kalau kamera dimatiin. Tolong keluar saja dari Zoom. Saya nggak butuh Anda sekedar dengar baik, tapi Anda nggak nyimak. Ya, tolong yang kamera masih dimatiin, keluar aja dari Zoom ya. Biar satu orang dia pengen belajar, aku kasih ilmu wirausaha. Yang nggak pengen belajar, keluar be dari Zoom. Sekedar untuk kewajiban B, kamu cari ilmu tempat lain bela ya. Capek saya ngajar kalau Anda nggak memperhatiin. Yang nggak pakai kamera, keluar aja dari Zoom. Saya kick nanti. Ya.
Oke. Nah, kemudian ya, bagaimana membuat proyek itu tahap demi tahapnya, ya, ya. Bagaimana Anda punya inisiatif dan kreatif, ya. Anda punya inisiatif dan kreatif. Jadi kalau ada inisiatif, timbul kreativitas, nah itu bisa punya nilai tambah, ya. Nah, bagaimana melayani konsumen? Menjual itu harus memuaskan konsumen. Nah, bagaimana mengatur diri? Karena pengusaha itu harus bisa mengatur diri. Kalau dia nggak bisa mengatur diri sendiri, gimana dia mengatur orang lain? Nggak bisa memanajemen uang, bagaimana dia bisa jadi kayo? Kalau duit dapat 100.000 langsung habis, itu berarti Anda nggak bisa memanajemen uang. Maka Anda harus cerdas di bidang keuangan. Ya, pengusaha itu harus bisa ngatur duit. Ya, bagaimana dia bisa mengatur usahanya, bisa mengatur orang lain. Jadi pengusaha itu bukan penjual. Kalau penjual itu mudah, buat jual barang dijual selesai. Anda jadi pengusaha tidak hanya urusan jual beli. Itu hanya satu bagian dari usaha. Ada manajemen karyawan, manajemen pekerjaan, membuat hubungan dengan konsumen, Anda punya kemampuan komunikasi, bisa membuat promosi. Nah, itu banyak aspek yang harus Anda kuasai untuk menjadi sebuah pengusaha. Jadi tidak hanya jual. Kalau jual, buat barang dijual, itu bukan pengusaha namanya. Itu baru sebatas namanya Anda itu adalah penjual. Seller, hanya penjual. Kita ini bukan belajar untuk jadi penjual, tapi belajar untuk jadi pengusaha. Nah, itu ya. Nah, saya akan share lagi materi yang lebih menarik lagi. Bentar ya. Mana materinya? Oh, ini. Oke ya. Bentar, saya cari materi dulu ya. Oke. Oke ya. Nah, kelihatan nggak materinya? Kelihatan belum? Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, apa judulnya itu, Wawan? Judulnya apa judulnya? Apa judulnya, Wawan? How to build strong self resilient, Pak. Nah, apa artinya apa itu? Apa artinya? Ada yang tahu artinya apa? Wawan, apa artinya? Bagaimana membangun ya ketahanan diri Anda? Ya. Jadi Anda harus punya orang yang punya ketahanan diri. Ya. Contoh, orang ini dia bisa berlari. Ya. Jadi kalau jengok gambarnya ini adalah orang yang sehat. Jadi kalau mau jadi pengusaha, harus Anda menjadi orang yang sehat. Nama aku sehat secara ini ya, boleh cacat, boleh. Kaki tidak katik, tidak apa-apa. Tapi jiwanya harus sehat. Badannya harus kuat. Walaupun dia cacat, tidak masalah. Bukan berarti orang cacat nggak boleh jadi pengusaha, boleh. Tapi harus sehat dulu lah. Coba kalau kamu sakit demam, nak begawe, males. Coba kamu sakit jantung, nak begawe, jantungan. Nah, kan saro kan? Nah, jadi Anda harus bisa mempunyai ketahanan diri. Ya. Jadi kemampuan Anda untuk berjuang. Pengusaha itu harus mampu berjuang. Bekerja terus-menerus. Melakukan aksi dengan konsisten. Tahu melakukan aksi dengan konsisten? Coba Pipo. Siapa Pipo 1814M ini? Siapa namanya? Pipo 1814M ini siapa nih? Siapa ini? Yang namanya Pipo 1814M. Siapa tuh? Saya, Pak. Siapa namanya? Muhammad Rapli, Pak. Nah, Rapli. Oke, Rapli. Rapli, apa beda konsisten ya dengan komitmen? Apa beda konsisten dengan komitmen?
Rapli, apa beda konsisten dan komitmen? Nggak tahu, Pak. Nah, itulah Anda bukan mental pengusaha. Baru ditanya Anda nggak tahu, padahal Anda bisa berpikir. Pernah nggak kamu pacaran? Kita kan pacaran tuh harus komitmen dulu kan? Bener nggak Hafizah? Hafizah Awad, apa dah? Hafizah, kok Betino Hafizah nih, Apa, lanang Pak? Betino. Hafizan, oh Hafizan. Hafizan, Pak, Hafizan. Hafizan, bener nggak? Kalau komitmen tuh kalau kita pacaran kan harus komitmen nggak? Apa nggak punya pacar kawan? Iya, Pak. Kamu suka sama wanita apa laki-laki, Hafizan? Hafizan suka sama laki-laki atau wanita? Wanita, Pak. Nah, Tapi normal, Pak. Nah, kalau kamu suka wanita kan kamu mau pacaran itu kan harus punya komitmen kan? Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau kau pacaran konsisten? Apa maksudnya? Kalau pacaran itu harus konsisten. Nah, gimana caranya? Konsisten. Gimana? Ya, kan kita komitmen dulu nih. Saya pengen jadi pengusaha, sudah punya komitmen dalam diri kita. Ya. Terus kita harus konsisten. Berarti kita melakukan aksi secara terus-menerus, bekerja terus-menerus, konsisten. Ya. Kalau kau pacaran, sudah itu tidak pernah berhubungan lagi, tidak pernah menghubungi pacar kau, berarti tidak konsisten dong. Cuman komitmen baik, sebatas komitmen, setelah itu tidak pernah berhubungan dengan pacar kau, tidak pernah menghubungi komunikasi. Namanya kau tidak konsisten. Nah, berarti begitu juga bekerja, begitu juga berusaha. Komitmen, aku pengen jadi pengusaha, sudah komitmen ya. Tapi tidak pernah begawe terus-menerus, namanya tidak konsisten. Ya, jadi harus tekun melakukan aksi terus-menerus. Jangan menyerah. Jangankan jadi pengusaha, Anda belajar saja di kuliah pasti ada masalah. Nah, ketika menghadapi masalah, terus jangan berhenti. Ya, kendala hadapi, jangan menyerah. Jangan seperti tadi ditanya, apa beda konsisten dan komitmen? Tidak tahu, Pak. Nah, itu berarti Anda menyerah. Tidak bisa komitmen dan konsisten. Baru ditanya sudah menyerah. Gimana Anda jadi pengusaha nanti? Dapat masalah langsung berhenti. Oh, matilah usaha kau. Jadi harus terus-menerus. Sekarang boleh Anda ketawa. Mentertawakan diri Anda sendiri. Tapi nanti setelah Anda tamat, saya akan mentertawakan diri Anda kalau Anda jadi pengangguran. Ya? Saya akan mentertawakan diri Anda jadi Anda pengangguran. Itulah akibatnya kau tidak memperhatikan mata kuliahku. Kau apa sekarang nasib kau? Nganggur, Pak. Syukurlah. Apa kau dulu ketawa? Aku ngajar kau ketawa. Kau pikir ilmu yang ku ajarkan tuh tidak kate guna. Padahal saya mengajarkan ilmu dasar kehidupan. Hidup ini harus komitmen dan konsisten. Tidak hanya usaha. Belajar pun harus komitmen. Aku harus tamat kuliah 3 tahun. Bagaimana caranya? Konsisten. Mengerjakan semua urusan kuliah setiap hari. Jangan ditinggalkan urusan kuliah setiap hari. Itu komitmen namanya. Konsisten dan komitmen. Jadi kalau ada masalah, belajar. Ada masalah, hadapi. Jangan menyerah. Baru ditanya, tidak tahu, Pak. Nah, itu tidak konsisten. Ya. Jadi jangan mudah menyerah. Nah, bagaimana Anda bisa mempunyai ketahanan diri? Tidak jadi orang yang cengeng, baru punya masalah sudah berhenti. Nah, ya. Jadi Anda harus selalu bergerak, jangan jalan di tempat. Ya. Jadikan diri Anda punya ketahanan diri. Sehingga Anda bisa berhasil di masa depan. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah. Kalau berlari itu belum finish, jangan berhenti berlari. Terus Anda berlari sampai garis finish. Jadi kalau kuliah tuh sampai wisuda baru berhenti. Jangan belum wisuda sudah nyerah. Kalau usaha sampai sukses usahanya baru berhenti. Kalau belum sukses jangan berhenti. Terus bekerja. Ya. Jalankan usahanya. Nah, ya. Anda harus menunda kesenangan. Nah, saat ini kawan lain hura-hura, jalan-jalan. Saat ini kawan lain makan-makan, ngabis ke duit.
Saat ini kawan lain main game terus ngabis ke waktu. Saat ini kawan lain ladas-ladasan. Tinggalkan mereka. Ya, tunda kesenangan Anda sekarang. Tunda kesenangan Anda sekarang. Ya, tunda kesenangan Anda sekarang. Ya. Karena apa? Dengan menunda kesenangan Anda sekarang, ladas-ladas itu ditunda, biarlah kamu bekerja keras, nanti di masa tua kamu akan menjadi sukses. Bahkan ada orang pengusaha yang sukses di masa muda. Contohnya yang punya Facebook. Punya Facebook itu kan masih muda. Usia muda sudah sukses. Dia berhasil dengan Facebooknya itu di usia masih muda. Apakah waktu dia kuliah santai-santai? Enggak. Dia kuliah serius. Sudah punya ilmu, udah dia buka usaha. Dia buka Facebook. Jadi tunda kesenangan Anda agar Anda bisa mendapatkan kesuksesan. Ya, lebih baik capek-capek dulu hari ini tapi besok kita sukses. Silakan Anda ketawa, silakan Anda ladas, silakan Anda bermain sekarang, tapi jangan sampai 5 tahun lagi Anda menangis karena Anda tidak punya penghasilan. Ya, terutama laki-laki, tidak galak cewek kawin sama pengangguran. Coba tanya kawan di kelas kau, galak tidak kau kawin sama pengangguran? Nggak kata yang galak cewek. Ya, benar nggak? Asti Ratna, coba Asti Ratna. Asti Ratna, mau nggak kamu kawin sama lanang yang nganggur? Gawinya main game Tidak, begitu. Pak, galak. Hah? Mau nggak? Tidak galak. Nah, ada galak. Berarti kau normal. Ya, kalau kau galak sama laki-laki pengangguran yang gawinya main game di rumah, berarti tidak normal. Wanita tuh sekayo-kayo wanita, pasti dia pengen suaminya bekerja kan? Tidak mungkin, walaupun dia kayo, dia pengen suaminya punya pekerjaan juga. Nah, ingatkan yang laki-laki ya, cewek ada galak kawin sama pengangguran. Jangan ketawa sekarang, nangis kemudian. Ya. Nah, kalau sukses Anda bisa terbang, bisa bebas. Kalau sudah sukses mau jalan-jalan ke luar negeri silakan. Mau pergi umroh setiap tahun silakan. Ya. Itulah ketahanan diri, jangan menyerah. Sehingga Anda punya kekuatan. Ya. Kalau Anda punya kekuatan, Anda bisa tangguh. Semakin tahan diri Anda, semakin tangguh menghadapi cobaan. Hidup ini pasti punya masalah. Hadapi, jangan lari dari masalah. Ya. Karena kalau kamu tunda masalah hari ini, besok akan numpuk. Besok ditunda, makin numpuk, makin numpuk. Ya. Sehingga masa depan Anda akan sukses, enak. Kalau Anda sudah berhasil, jadi top Marco top. Masa depan Anda akan enak. Ya. Maka Anda harus punya ketahanan diri. Ya. Nah, tapi ada saatnya hidup ini naik turun. Saat ini kita punya kekuatan mental, besok turun mentalnya, bisa naik turun. Nah, itu harus dijago. Kekuatan diri kita itu harus dijago, jangan sampai hilang. Ya, ada masalah, terus kita jago, jangan sampai hilang kekuatan itu. Ya. Nah, bagaimana membentuk ketahanan diri Anda? Ya. Ya, caranya adalah ubah cara berpikir diri Anda. Tadi, ayo hidup nak ladas, hidup nak main. Uang ngoceh kita main-main. Uang belajar kita main game. Nah, ubahlah diri Anda. Bahwa jangan buang waktu Anda sia-sia dengan hal yang tidak berguna. Tunda kesenangan tapi untuk kesuksesan yang akan datang. Ubah diri Anda. Pikiran Anda tuh berubah harus. Ubah diri Anda. Aku kalau tidak dapat gawe, aku pacak buat A, buat B, aku pacak ngasil ke duit dewek. Jadi jangan pikir, aku nak cari gawe, aku nak cari gawe. Tidak. Aku bisa punya kemampuan A, maka kemampuan aku ini akan menghasilkan uang dengan cara aku sendiri. Tidak begawe, tidak apa-apa, tapi aku bisa dapat duit. Kalau aku dapat gawe, alhamdulillah, 2 penghasilan. Penghasilan diri sama penghasilan dari pekerjaan. Ada 2 penghasilan. Yang pacak editing video, hari Minggu kita usaha editing video. Senin sampai Jumat, begawe tempat uang lain. Karena kita karyawan, tidak masalah. Jadi kita cuma begawe editing video, Sabtu dan Minggu. Kan duit tambahan itu namanya. Ya. Nah, jadi kamu harus membangun pikiran Anda itu dengan hal-hal yang positif. Jangan diri Anda tuh berpikir negatif. Sama seperti kuliah.
Kalau Anda sudah datang terlambat, susah Anda dapat nilai besar. Karena Anda tidak merasa kuliah itu penting. Datang sudah terlambat. Harusnya Anda berpikir, oh kuliah ini penting, maka aku harus datang tepat waktu. Itu ubah diri Anda. Kalau sudah Anda datang terlambat, susah Anda mau belajar. Ya, harusnya Anda siap datang tepat waktu. Ya, jadi intinya ubah cara berpikir Anda. Jadi fokuslah pada bagaimana mengubah diri Anda menjadi sukses. Ya, jangan berpikir, "Ai, mak ini be cukup. Ai, wong tuaku kayo, ndak apa-apa." Nah, jangan berpikir itu. Bapak kamu besok mati, meninggal, dari mana kamu? Habis. Kalau kamu tidak punya kemampuan, habis bae warisan wong tua. Percayalah, banyak anak orang kaya setelah orang tuanya meninggal, anaknya jadi miskin karena nggak punya mindset, nggak punya pola pikir. Ya. Nah, bagaimana? Ya, Anda harus bertumbuh, berpikirnya harus maju ke depan. Ya. Jangan cukup mak ini bae. Nah, tidak. Oh ya, aku sudah mak ini naik lagi setingkat lagi. Besok naik lagi setingkat lagi. Jadi berpikirnya tumbuh. Jangan mak ini be cukup. Tidak, harus berpikirnya naik terus. Ya, berpikirnya harus berkembang. Jangan puas dengan keadaan yang ada sekarang. Ya, harus berpikir ke depan. Oh, aku harus besok lebih baik lagi. Besok harus lebih baik lagi. Jadi hari ini besok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, itu. Ya. Itu. Kalau Anda cuma berpikirnya mantap, tidak naik-naik berpikirnya, maka Anda akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena berpikirnya tidak berkembang. Ya. Tapi kalau Anda berpikirnya berkembang, maka Anda akan menjadi orang yang maju, yang sukses. Ya. Nah, mulailah dari yang kecil. Kalau pengen jadi pengusaha 1 miliar, mulailah dari usaha yang 100.000 untungnya, 200.000 untungnya, 1 juta untungnya, 10 juta untungnya, 100 juta untungnya, akhirnya mendapat 1 miliar untungnya. Mana pacak buka usaha langsung pengen dapat untung 100 juta, tidak bisa. Mulailah dari langkah pertama, mulailah dari modal kecil, mulailah dari untung yang kecil, baru mendapatkan penghasilan yang besar. Ya. Jadi tidak pacak kita langsung jadi S3 kalau belum tamat S1. Tidak pacak tamat S2 kalau belum tamat S1. Jadi ada tahapnya. S1 dulu, S2 dulu, S3 dulu. Ya. Nah, harus optimis. Jangan pesimis. Pak, aku nih miskin. Jangan takut. Banyak orang miskin sukses. Justru banyak orang kaya yang jadi miskin. Ya, harus optimis, tumbuhkan. Yang kedua adalah latihan. Nah, tidak hanya pikiran yang harus diubah. Fisik kamu juga harus berubah. Olahraga. Ya. Agar kamu kuat dan sehat. Berolahraga. Ya, saya ringkas saja karena waktu sudah hampir habis. Kemudian makan yang bagus. Jangan makan mie. Indomie jangan ya, makan yang sehat. Ya, lengkap. Terus tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Ya, jangan banyaklah begadang tapi tidak pernah istirahat. Jadi sakit. Jadi cukup istirahat. Ya. Nah, ya, itu. Nah, ini waktu saya sudah hampir habis. Ya. Terus bagaimana kita menumbuhkan diri kita, yaitu hindari smartphone. Nah, itu. Jangan sibuk buka handphone. Kurangi buka handphone. Ya. Karena buka handphone itu bisa menghabiskan waktu Anda. Ya. Kemudian tumbuhkan kebiasaan baru. Cari hobi yang bagus. Ya. Uninstall yang tidak berguna, game-game tidak berguna uninstall. Nah, tetapkan kapan kamu harus buka handphone, kapan kamu harus bekerja. Jangan tiap hari buka handphone sepanjang hari. Tidak pernah begawi. Akhirnya lupa. Cobalah kamu. Buka handphone tuh bisa melupakan diri kamu. Lupa belajar, lupa yang lain-lain. Ya. Nah, kalau sudah lelah, istirahat. Jangan dipaksa hidup nih, ya. Oke. Atur waktu kamu, ya. Nah, ya. Ya, banyak nanti.
Jauhi pikiran negatif, informasi negatif, ya. Lupakan hal-hal yang negatif, cari yang positif. Kalau uang berpikir negatif, lupakanlah, cari yang positif, ya. Nah, kamu juga butuh olahraga agar otot kamu jadi kuat, ya. Kemudian, nah, ya, banyak-banyak wisata, ya. Jingok-jingok alam terbuka sehingga pikiran kamu jadi segar, badan kamu jadi sehat. Jangan di dalam kamar tiap hari, tidak pernah keluar rumah. Ya, sering-seringlah. Kalau di Palembang kan ada Kambang Iwa, apa lagi? Ada apa tuh Jakabaring, banyak tempat-tempat terbuka di Palembang ya. Itu ya. Itu. Nah, itu dulu ya. Ini banyak anunya apa? Nah, ini ya, ini hal-hal yang penting ya. Oke ya. Nah, saya rasa cukup sini dulu ya, karena waktunya sudah hampir habis. Zoom-nya tinggal 1 menit lagi ya. Silakan isi absensi ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, sampai jumpa minggu depan. Kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jangan telat lagi, saya minta serius. Oke ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya masalah kuliah. Bukan masalah materi, masalah kuliah. Ada pertanyaan? Kalau materi pacak belajar dewek tadi aku share materinya. Masalah kuliah ada pertanyaan enggak? Lebih ke absen sih, Pak. Ya, silakan isi absen ya. Apalagi masalah apalagi? Silakan isi absen. Apalagi yang di luar belum datang ke rumah atau masih di luar kota, besok-besok boleh ngisi absen.